Hey guys, apa kabar? Kali ini gue mau bikin video yang agak berbeda. Karena biasanya gue nge-reaction TikTok atau nge-reaction di Instagram. Hari ini gue akan bikin video reaction 2 kalimat horor atau 2 kalimat yang paling mengerikan. Gue gak tahu banyak yang suka ini atau enggak, tapi gue mau buat aja. Kalau kalian suka, kasih tau gue dengan cara like dan komentar di kolom komentar di bawah. Oke? Sebelum masuk ke 2 kalimat horornya, jangan lupa kalian subscribe dulu ke channel gue, karena channel gue bakal ada banyak hal yang seru dan akan banyak video-video yang seru, yang menarik, dan yang pasti akan menghibur dan mengisi waktu kosong kalian. Oke, jadi subscribe dulu. Oke, jadi langsung aja ke kata-kata pertama. Aku rasa aku memang benar tentang anak-anak yang akan lebih baik jika tanpa diriku. Aku bahkan masih bisa mendengar gelak tawa mereka walaupun mereka sudah kubunuh. Wow. Creepy banget. Ini baru yang pertama, oke? Gue bingung kenapa hanya 2 kalimat tapi bisa bikin merinding, cuk. Sumpah. Oke, next ya. Aku sedang mengamati bayanganku pada cermin di seberang ruangan. Ketika aku menyadari keganjilan, aku tidak punya cermin. Ngerti nggak? Kalian ngerti nggak maksudnya apa? Jadi maksudnya itu adalah dia di rumah gak punya cermin, dan berarti dia berhadapan-hadapan dengan makhluk yang benar-benar menyerupai atau mirip sama dia. Literally benar-benar hadap-hadapan. Makanya kayak bercermin. Oke, gila, serem banget ya. Oke, next. Ayahku suka ngecat mobil dengan warna merah. Jadi suatu hari aku menanyakan alasannya. Kata ayahnya karena warna cat merah dan darah sulit dibedakan. Berarti bapaknya ini suka nabrak orang, atau pembunuh, atau tukang tabrak lari. Wow. Gila. Gue heran banget. Kenapa hanya 2 kalimat tapi bisa bikin gitu, ibaratnya kayak gitu. Oke, next. Aku selalu pergi main ayunan di taman saat sedih, membuat merasa lebih baik, dan mungkin dengan berayun-ayun di langit seperti itu juga membuat perasaan ibu jadi lebih tenang. What? Oke, untuk yang ini gue kurang ngerti ya. Apakah ibunya yang udah meninggal dan melayang-layang di langit, atau si anaknya ini yang meninggal? Gue kurang ngerti ya. Jadi kita next aja ya. Saat aku marah, pelampiasanku adalah memasak. Kupanaskan oven hingga 400 derajat. Kemudian kumasukkan mayatnya. Wow. Gila. Berarti secara tidak langsung dia bilang ketika dia marah, dia akan membunuh orang dan dimasukkan ke oven 400 derajat ketika dia marah. Coba bisa dibayangin ada berapa banyak korban dari kemarahan dia. Wow. So good. Next. Apa yang sedang kau lakukan? Ku dengar seorang bertanya. Tidur, gumamku. Ku tak ingat kalau malam itu aku sendirian di rumah. Ini adalah hal yang paling sering terjadi sama gua. Jadi gue sering banget, posisi gue lagi ada di kamar, dan hampir setiap hari gue ngerasa ada yang manggil gue di bawah. Dan setiap gue ke bawah, itu gak pernah ada yang manggil gue dan jarang ada orang. Ini bener-bener creepy sih. Next. Putraku yang berusia 5 tahun selalu meminta pizza sebagai menu makan siang, sementara aku ingin agar dia lebih baik makan sayuran hijau untuk menjaga kesehatannya. Namun, ia menjawab, orang mati bebas makan apa aja, toh gak mungkin mati untuk kedua kalinya. Berarti ayahnya bisa melihat makhluk halus dan bisa berkomunikasi. Wow. Keren, oke? Next. Saat pukul 3 pagi ketika aku membuka mata, lalu aku melihat tulisan di dinding yang berbunyi. Yang pertama gerak, mati.
Wow. Wah gila, gue jadi ngebayangin anjir kalau gue bangun pagi-pagi dan gue lagi meluk guling nengok ke tembok, melek buka mata set dan ada tulisan yang pertama gerak mati. Anjir. That's so creepy. Right, next. Istriku membangunkanku dan berkata ada pencuri masuk ke rumah kami. Dia dibunuh oleh pencuri 2 tahun yang lalu. Berarti selama ini dia tidur sama setan atau sama mayat. Oh my god. Adikku bilang dia dibunuh oleh ibu. Ibu bilang kalau aku tidak punya adik. Wow. Asli ini mah gue merinding. Kata-kata simple tapi bikin wah gila sih. Oke, next. Hal yang terakhir kulihat adalah jam di kamarku menunjukkan pukul 12.07 saat dia menusukku dengan kuku panjangnya. Aku terbangun lega karena itu hanya mimpi. Lalu melihat jam di kamarku menunjukkan pukul 12.06 saat pintu lemariku terbuka dengan sendirinya. Berarti deja vu. Right? Ini berarti deja vu. Jadi dia bermimpi bahwa jam 12.07 dia mati dibunuh dengan kuku. Dia mati ditusuk oleh sesuatu dengan kuku. Dan ketika dia bangun itu udah jam 12.06 dan saat itu lemari terbuka dengan sendirinya. Berarti makhluknya di dalam lemari dia. Gila, gue dari tadi gini-gini terus ya. Merinding gue coy. Next. Aku terbangun mendengar suara pecahan kaca. Awalnya aku kira itu dari jendela. Sampai aku sadari bunyi itu terdengar lagi dari cerminku. Berarti itu bukan jendela. Berarti itu cermin yang ada di dalam kamarnya. Pecahan cermin. Pecahan kaca. Wow. Next. Selama ini aku tinggal sendirian di rumah. Aku berani bersumpah kalau aku lebih banyak menutup pintu daripada membukanya. Bayangin gak sih? Kalian tinggal sendiri di rumah, tapi kalian jarang keluar rumah. Kalian hanya sering menutup rumah. Yang berarti pintu rumah kalian sering terbuka dengan sendirinya. Wow. Next aja lah ya. Aku mencium istriku di tempat tidur. Kemudian aku berbalik dan melihat istriku sedang berdiri di depan pintu. Ketika gue baru baca ini, gue langsung berpikir, yang istrinya itu yang mana? Yang tadi dia cium lagi tidur, atau yang lagi berdiri di depan pintu? Saat aku hendak menidurkan anakku, dia berkata, "Ayah, ada sesuatu di bawah tempat tidur." Aku melihat ke bawah tempat tidur dan di sana ada anakku yang berkata, "Ayah, ada sesuatu di atas tempat tidurku." Ini sama persis pertanyaannya. Yang anaknya yang mana? Yang di atas tempat tidur apa yang di bawah? Boom. Ada salah satu yang bukan anaknya, tapi kita nggak tahu yang mana. Wow. It's so good. Atau bahkan bukan anaknya dua-duanya. Itu lebih plot twist sumpah kalau bukan anaknya dia dua-duanya. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja video 2 kalimat horor dari gua. Sorry banget lighting yang di sini mati ya karena baterainya habis. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa kasih gua like, comment, share dan subscribe ke channel gua dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Allah Akbar.